Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak takut sama kamu. Ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada yang di penjara, ya, dicabut juga. nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan eksekutif mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda ngangkat kaki. Saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi Anda tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap sama Karya Bersuara. Apa? Gara-gara berita acara sumpah pengacara Firdaus dibekukan, emosi dia. Maklum, namanya saja Firdaus. Sekarang dia minta dijadikan ketua Mahkamah Agung. Gak main-main bro. Dia akan memecat hakim-hakim nakal, akan memecat hakim-hakim korup. Pertanyaannya, sing pengen DE jadi ketua Mahkamah Agung itu loh sopo? Kok DE pengen jadi ketua RT saja dia gak ada yang setuju. Saiki malah pengen jadi ketua Mahkamah Agung. Jangan-jangan kalau dia jadi ketua Mahkamah Agung, hukum-hukum ini akan dirombak semaunya dia. Hukum pidana ditiadakan, hukum perdata ditiadakan, diganti hukum karma, hukum gantung, dan hukum rimba. Ya, bener ndak? Gunung itu punyanya pengacara Firdaus. Loh, kalau saya percaya, Firdaus itu orang kaya, Hotman ndak ada apa-apanya, Cak. Gitu saya. Oh, jangankan gunung, surga saja dia punya kok. Namanya surga Firdaus. Firdaus Oyobo dan Rasman Arif Nasution meminta maaf kepada Mahkamah Agung, pengadilan, dan lain-lain setelah dipecat oleh organisasi advokatnya dan dibekukan sumpah advokatnya, dan juga setelah dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Itu bagus, namun itu tidak akan merubah apapun, tidak akan merubah apa-apa, terutama dibekukan sumpah advokatnya oleh pengadilan tinggi, karena itu sah dan dia tetap tidak boleh beracara di semua pengadilan seluruh Indonesia. Namun permintaan maaf mereka ini banyak yang menilai bahwa mereka karena panik dan ketakutan takut jadi tersangka karena dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara, terutama Rasman. Banyak yang menilai karena Rasman takut akan ditahan karena kasusnya dia. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan penghinaan terhadap pengadilan akan berlangsung dalam pekan ini. Kasus yang melibatkan pengacara Rasman Arif Nasution ini dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena membuat gaduh di persidangan. Menurut penyidik, pelapor, saksi, dan pihak yang dilaporkan akan diperiksa segera dalam pekan ini. Juhandani mengatakan jika keterangan saksi dan alat bukti sudah mencukupi, maka penyidik akan segera mengadakan gelar perkara pada kasus ini. Dalam laporannya, PN Jakarta Utara menuduh Rasman Nasution melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di ruang sidang. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk melaporkan tindakan yang terjadi pada Kamis 6 Februari 2025 itu karena pengadilan menilai Rasman telah menghina badan hukum dan membuat gaduh di ruang persidangan. Rasman dan Firdaus ini ternyata sarjana hukumnya, alumni yang sama. Ijazahnya dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun, katanya, setelah ditelusuri oleh Kongres Advokat Indonesia, dan diduga itu palsu. Nah, Firdaus dan Rasman ini tidak terima dibilang palsu, diduga palsu.
Akhirnya kampus Ibnu Khaldun ini mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan bahwa kampus Ibnu Khaldun itu tidak pernah mengeluarkan ijazah terhadap keduanya dan tidak terdaftar. Terus itu apa namanya? Gaib lagi kah? Kemarin kan naik meja dia tidak tahu, tiba-tiba di atas meja katanya gaib lah. Terus ijazahnya nih sama, gaib tiba-tiba ada begitu. Atau gimana ini? Ada yang paham nggak dengan itu teman-teman? Halo teman-teman, menanggapi berita terbaru ya, sebenarnya nggak baru-baru juga ya, udah berapa hari, tentang berita acara sumpah atau berita acara pengangkatan sumpah BAS dari Rasman Nasution dan Firdaus Oibobo yang kemudian dibekukan oleh pengadilan tinggi di mana tempat mereka diambil sumpah advokatnya. Nah, ini menjadi menarik ya. Tapi saya disclaimer dulu, netizen jangan cepat banget kemudian menframing seolah saya itu wah Kang Tamil tuh belain Rasman, belain Firdaus Oibobo. Enggak. Saya dengan lantang boleh dikatakan pertama yang menyatakan apa yang dilakukan Rasman itu bisa dikenakan pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tuntutan hukumannya 3 tahun. Kenapa? Karena tidak mudah atau tidak sepele Rasman mendatangi Hotman lalu kemudian memegang Hotman itu. Nah, apa? Konsep hukum internasional dalam konteks HAM ya, touching in person without responsibility. Nah, itu ya. Kira-kira bahasa umumnya itu menyentuh seseorang tanpa persetujuan. Itu HAM. Konsep dasar HAM yang kemudian apa diturunkan dalam banyak pasal pidana di Indonesia. Salah satunya apa? Yang paling saya tilik dalam konteks karena pada saat itu Hotman Paris sebagai saksi. Maka apa? Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 40. Baca pasalnya. Ya. Nah, disclaimer-nya udah, sekarang saya bahas tentang BAS. Berita acara itu, apa sih sebenarnya definisi berita acara? Berita acara itu sebuah dokumen resmi yang mencatat sebuah kegiatan. Artinya yang menjadi poin legal di situ kegiatannya. Apa itu? Pengambilan sumpahnya. Bukan berita acaranya. Berita acara ini sebuah dokumen penanda saja. Maka kalau hari ini pengadilan tinggi melakukan pembekuan terhadap berita acara, ya ini sebuah penemuan hukum baru. Ya kan? Saya tidak paham pembekuan berita acara itu apa, ya kan, maksud, tujuan, implementasinya, ya kan, kemudian dalam konteks hukum itu kemana gitu. Kenapa? Karena itu hanya sebagai sebuah penanda. Nah, bicara sebagai sebuah penanda, maka penanda itu dibekukan atau tidak, kejadian legalnya tetap jalan, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalaupun kemudian mau diambil langkah hukum, bingung juga. Pembekuan berita acaranya ini mau digugat kemana? Digugat ke petun mental. Kenapa? Tidak mengandung unsur-unsur, ya ini bukan unsur basicking, ini bukan unsur regeling, ini bingung ini. Ya kan? Mau digugat ke petun ya nggak masuk, mau digugat ke PMH juga kita bingung gitu kan. Nah, jadi paling tidak ini sebuah penemuan hukum yang memang walaupun kita bingung, mari kita lihat. Tapi sekali lagi saya katakan, upaya atau apa yang dilakukan Rasman, apa yang dilakukan Firdaus itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Tingkah-tingkah seperti itu sangat mencerminkan perilaku-perilaku yang bukan sepantasnya seorang intelektual. Ya, dan saya kalau ditanya sarannya apa, sarannya hanya satu. Segeralah minta maaf kepada pihak pengadilan, ya, baik Rasman, baik Firdaus, minta maaf kepada pihak pengadilan, sehingga apa? Sehingga jalankanlah mekanisme hukum yang kira-kira sesuai. Saya kira demikian, terima kasih. Tadi kaget juga nama saya disebutnya, tapi nggak apa-apa.
saya agar tahu juga langkah apa yang harus saya lakukan. Dia kan sepertinya ngincer, itu kan ngancem, ya kan? Nah, kalau dia ngancem saya juga buat laporan loh. Saya punya dokumen dari beberapa orang yang benar-benar akan membuka tabir peristiwa ini, ya. Kalau saya diusik, saya juga akan mengusik, ya. Selama ini kita dalam perkara Rasman fokus, tidak kemana-mana. Tentang pornografi dan porno aksi yang dilakukannya, saya tidak kupas, saya tidak pernah membahas, ya. Tentang perkara ini, saya hanya memberikan keterangan apa yang dituangkan oleh Iklim Hakim, ya, dalam perkara ini. Anehnya, Iklim Hakim kok tidak diserang, kok seolah ditutup, ya, tertutup. Iklim Hakimnya yang diumbar, yang dihina, dicaci Rasman terus menerus. Nah, ini yang membuat Rasman tertekan. Saya tentang kepuasan, kebanggaan, senang, bahagianya Pak Hotman Paris dengan peristiwa Kemarin menghancurkan 2 orang ini. Ingatlah, Allah itu tidak akan pernah tidur. Suatu saat Anda juga akan dapat dampaknya. Percayalah, jika kita menzolimi orang, kita akan dizolimi oleh orang lain yang bukan orang itu sendiri, gitu. Yang kamu zolimi itu. Tapi pasti, yakinlah, bagi kami umat Islam, Allah itu ada, dan pasti kamu akan mendapat ganjarannya. Jadi kamu jangan Hotman Paris, ya, dengan bangga menyampaikan cerita bahwa sudah tercabut basnya, sudah dibukukan basnya, seolah-olah apa yang kamu sampaikan itu seperti kamu institusi dalam penegakan hukum. Kamu kan orang yang berada dalam peristiwa hukum itu. Perkaranya belum putus, ya Pak Hotman, ya. Ingat Pak Hotman. Jadi jangan seakan-akan kamu sudah mengatur lalu lintas hukum itu. Seakan-akan kamu sudah setara dengan rilis yang disampaikan oleh Mahkamah Agung.